Ini adalah webcam yang cocok untuk para konten kreator dan juga profesional. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah webcam terbaru dari Insta360 dengan nama Insta360 Link 2 atau Link 2 yang dijual dengan harga di Indonesia itu sekitar 3,7 jutaan rupiah. Dan ini adalah webcam yang menarik banget karena dia bener-bener advance, membawa fitur-fitur yang gue rasa bisa sangat kepake buat kalian para konten kreator atau mungkin profesional atau mungkin teman-teman yang sering melakukan kayak meeting online atau live stream. Gue rasa ini bakal bener-bener kepake banget. Buat kualitas gambarnya sendiri, dia bener-bener bagus, terbaik dari semua webcam yang pernah gue coba, karena mungkin mereka emang pengen membuat sesuatu yang selling point-nya itu agak berbeda ya. Rasanya beneran kayak kamera banget. Dia bisa 4K 30p dan dia menggunakan sensor yang proper juga di 0,5 inch, dimana gue udah coba pakai buat kondisi low light juga lumayan bagus, sama kalau lagi di kondisi cahaya yang mungkin kita lagi dapat banyak, gambarnya selain bagus, dia juga dapat real bokeh juga. Jadi kita kayak kalau misalkan menunjukkan barang gitu ya ke depan si webcamnya, itu belakangnya tuh ngeblur dengan karakter yang bagus. Dia bahkan punya klaim kalau dia itu pakai PDAF juga atau Face Detection Autofocus, jadi kayak kamera banget gitu ya. Dan kalau kita lagi tunjukin barang ke depannya, itu dia benar-benar bisa fokus ke barangnya dan kelihatan kalau sekitarnya itu jadi lebih bokeh. Dan itu natural karena dia memang beneran bawa kamera yang proper dengan ukuran sensor 0,5 inch tadi. Dia tersedia sebenarnya dalam dua versi, jadi dia ada versi yang lebih murah, sedangkan yang di kita ini versi yang tingginya, dan kalian bisa lihat kalau dia udah dilengkapi juga dengan motor untuk pen dan tiltnya. Dan itu kepake banget kalau misalkan kita sebagai subjek itu suka menjelaskan ke dalam video itu sambil bergerak. Jadi dia bisa ngikutin kita, dan buat ngontrolnya juga gampang karena kita tinggal menggunakan gestur aja. Dan selama gua coba, input gesturnya itu bener-bener gampang banget. Termasuk dia juga disediakan ring di sisi depannya ya, ring berwarna hijau yang itu menjadi indikator juga ketika kita melakukan gesture, dia akan berkedip ketika dia menangkap gesture itu tadi. Jadi bener-bener gampang banget, dan maksudnya apa ya, kayak kita pun tahu ketika gesture kita sudah terbaca gitu. Sama di luar gesture tadi, dia juga menyediakan sebuah tombol fisik di sisi depannya. Bukan tombol sih, kayak touch sensitif gitu. Tapi dibanding kita harus kayak repot nge-gesture terus gitu kan, ketika kita pengen berhenti atau lanjutin follow lagi dengan cepat, kita bisa langsung touch aja bagian si touch sensitifnya itu tadi. Yang seru juga, webcam ini dilengkapi dengan sebuah software atau aplikasi buat kita ngontrolnya yang ternyata gampang banget juga buat dipelajari. Kayak di sini gue juga lagi buka dan gue bisa ngatur si webcamnya sambil bergerak gitu kan. Sama ya, ada beberapa pengaturan lain juga di dalam aplikasinya yang bisa kepake juga buat produksi kita gitu ya, buat kita kalau lagi live stream dan lain sebagainya. Salah satu fitur yang menurut gue menarik banget adalah dia punya virtual kamera yang kita bisa mensimulasikan efek real bokeh di dalam video kita. Jadi kalau kita pakai webcam kan biasanya ada fitur blur yang belakangnya di blur banget gitu ya. Dan ya intinya untuk memberikan privacy aja, belakangnya nggak terlalu kelihatan. Tapi di sini dia memberikan fitur yang seolah-olah itu kayak real bokeh kamera. Dia memang ada bokehnya, tapi kan kalau kita nunjukin barang begitu deket gitu ya, jadi itu baru kelihatan bokehnya karena sensornya kecil juga di 0,5 inch. Untuk webcam gede sebenarnya, tapi untuk sebuah kamera nggak terlalu gede, sehingga dia punya fitur yaitu tadi, biar kita sebagai subjek yang gede gitu ya, orang tetap punya background blur yang menarik, efek bokeh yang natural, dia ada fitur tersebut gitu, ada fitur untuk natural bokeh. Dan gua rasa, gue nggak tahu ya, mungkin dia baca kayak depth sensor atau gimana, atau ya berdasarkan simulasi aja, tapi yang gue lihat efeknya sangat-sangat meyakinkan. Sama kalau gue lupa mention, di dalam aplikasinya kita juga punya tombol untuk langsung record 4K 30p gitu kan, atau ya kita bisa atur juga resolusi yang di bawahnya, tapi kita bisa langsung bikin video record di aplikasinya tersebut. Selain itu dia juga punya banyak fungsi pintar lain ya, kayak contohnya kalau kalian sering melakukan penjelasan dengan menggunakan papan tulis, gue nggak bisa contohin karena kita tidak ada papan tulis juga di sini, tapi kalau kalian suka jelasin pakai papan tulis, dia bisa membuat visual papan tulisnya itu benar-benar jadi flat, dan itu tanpa harus menggunakan marker. Karena kalau yang versi terdahulunya, setahu gue
itu harus ada marker di papan tulisnya, di ujung-ujung cornernya harus ada. Sedangkan sekarang udah nggak perlu, yang disebut dengan smart whiteboard, mungkin karena dia baca papan tulisnya dari AI juga gitu ya, untuk mendeteksi kalau itu papan tulis. Jadi itu sangat kepake banget. Sama yang gue lumayan suka adalah dia punya fitur untuk menciptakan gambar top down dengan nama desk view. Jadi nanti si webcamnya ini akan menghadap ke bawah dan hasil visualnya itu seolah-olah kita pakai kamera tepat di atas meja kita gitu. Jadi bener-bener kayak flat lay gitu, kayak desktop view gitu. Dan menurut gue itu satu fungsi yang lumayan menarik juga. Kalau kalian kayak banyak melakukan penjelasan sesuatu pakai buku catatan atau jelasin sebuah kontrol di iPad atau ya dan lain sebagainya lah, kalian unboxing dan lain sebagainya itu juga bisa. Jadi menurut gue itu adalah fungsi pintar yang sangat menarik juga dari webcam ini. Sama dia mode privasinya juga jelas ya. Jadi karena dia udah ada pen tilt zoom-nya, ketika kita nonaktifkan atau kita pengen ya off kamera dulu, yang bener-bener off kamera gitu ya, tanpa ada rasa takut ternyata masih rekam di background atau semacamnya, ya kita bisa pastikan dengan ngadepin ke bawah kayak gitu aja. Dan di aplikasinya sendiri juga dia langsung cut off untuk si input kameranya ketika kita melakukan atau kita memposisikan kameranya langsung menghadap bawah kayak gitu. Ketika kita naikin ya dia aktif lagi secara otomatis. Jadi menurut gua itu adalah fitur yang mungkin akan sangat kepake juga di dunia profesional. Overall ini adalah webcam yang sangat-sangat menarik. Menurut gua dengan harga yang ditawarkan dan apa fitur yang diberikan oleh si webcam ini mungkin bisa kalian pertimbangkan juga, terutama kalau kalian memang doyan untuk live streaming, kalian jenis konten kreator yang demen live stream, atau kalian adalah profesional yang sering work from anywhere karena dia gampang juga buat dibawa-bawa tapi pengen menghasilkan hasil video conference atau video-video konten-konten yang cukup berkualitas gitu, nggak kayak webcam pada umumnya. Jadi ya menurut gua mungkin kalau sesuai dengan workflow kalian boleh juga untuk dipertimbangkan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar webcam Insta360 Link 2 kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.